Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erika Pujiawati dari Fakultas Perbankan Syariah Studi Global Mulia Cikarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar statistik atau statistika. Perbedaan statistik dan statistika yaitu statistik kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Sedangkan statistika, ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika yaitu memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Sedangkan manfaat statistika dalam riset sosial yaitu menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data, merancang kegiatan survei atau eksperimen, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan, dan mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Statistik dan metode ilmiah. Di sini ada tiga yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditunjukkan dari segi penerapannya, resiko untuk keliru paling kecil. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, menentukan masalah. Kedua, melakukan studi literatur. Dan yang terakhir, membuat dugaan-dugaan pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Apa itu penelitian sosial? Penelitian sosial yaitu riset ilmiah bidang ilmu sosial yang menggunakan metode, teori, dan konsep bidang ilmu sosial yang dapat meningkatkan pemahaman akan proses sosial dan permasalahan yang ada di dalamnya, baik individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Biasanya riset sosial dilakukan oleh sosiolog, psikolog, ekonom, pengamat politik, dan antropolog. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyedahaan angka-angka dari pengamatan, penyukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Kegunaan statistik deskriptif yaitu kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau menarik. Yang ketiga ada dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Yang terakhir berperan penting dalam persiapan analisis data. Statika inferensia. Statika inferensia dibagi menjadi 5. Yang pertama, cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan. Dapat menganalisis sebagai data atau keseluruhan data, yaitu populasi. Dilakukan pendugaan parameter, membuat dan menguji hipotesis, membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dan 4 karakteristik utama. Yang pertama, pengamatan secara acak, teknik menarikan sampel, data dalam bentuk angka, tujuan umum inferensia. Statistika parametrik dan non-parametrik. Menurut statika parametrik yaitu berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis dan interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut statika non-parametrik yaitu inferensiatik membahas parameter-parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak dapat diasumsikan normal.
Konsep dasar pengukuran yaitu konstata dan variabel. Contohnya konstata nih, tipe ideal, birokrasi, keluarga, dan revolusi. Contoh variabel biasanya pengukuran, status gizi, dan kepadatan penduduk. Variabel kuantitatif dan kualitatif. Variabel kuantitatif, variabel yang bervariasi dalam hal jumlah dan dapat diangkakan atau memiliki nilai tertentu. Contohnya usia, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Variabel diskrit, variabel yang dapat dihitung bilangan bulat. Variabel kontinu, hasil pengamatan dari sejumlah garis interval. Variabel kualitatif, variabel yang tidak dapat diangkakan. Contohnya pemberian angka 1 untuk kategori perumahan, angka 2 untuk kategori perkampungan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak yang masih salah atau pengucapannya juga masih banyak yang salah, sama-sama dikoreksi. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang telah menempatkan waktunya untuk membaca ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.